Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Itu demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Roma 8 ayat 26. Tahu di firman Tuhan, saudaraku. Itu Roh yang membantu kita berdoa, Roh yang berkata-kata, Roh yang memimpin kita kepada kebenaran. Ini karena kira bufete enggak bocus. Kita kalau berdoa tak goncang bumi. Sekali kita mengucapkan doa, bergetar bumi, saudara, bergoncang bumi, gempa bumi ya. Kalau kita menaikkan doa, kita berdoa seperti lari bola api ke sana, seperti bola api, saudaraku ya. Haleluya. Roh yang membantu kita dalam kelemahan kita. Kita berkata-kata di dalam roh, bukan di dalam daging. Manusia ini jatuh, dagingnya. Semuanya sudah jatuh dalam dosa. Dagingnya, hawa nafsunya. Tapi roh kita ini adalah kudus. Kalau kita percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, jadi pelaku firman Tuhan. Kan dibilang roh penurut daging lemah. Daging apa yang lemah? Daging di bawah itu yang lemah. Hawa nafsu, egois, sombong, minta ampun. Tuh daging tuh hawa nafsu. Lemah. Roh penurut. DP daging yang lemah sayang. Kau mau ikuti yang mana? Ikuti roh atau ikuti dagingmu yang lemah itu? Sebelum nikah berbuat cabul, berbuat zina. Sudah nikah, cabul lagi, berbuat zina. Dosa lama kembali. Error. Kumat DP dosa. Setan bilang, kau dulu anggotaku, siapa juga kau pergi sama menjama Tuhan Yesus, kau jaga kekudusan hidup. Sini kau bikin ulang, bukankah dosa itu nikmat? Haleluya. Itu pekerjaan setan, suka intimidasi manusia, karena dia tahu daging manusia itu lemah. Roh penurut daging lemah. Kau ikuti siapa? Dagingmu atau rohmu? Haleluya. Ikuti yang mana? Tidak boleh ikuti dua-dua, error nanti. Ikuti roh, ikuti daging, error kau, sinting gila miring nanti kau. Haleluya. Ikuti Tuhan, ikuti sungguh-sungguh. Jangan lagi kau ikuti hamba dunia, jadi hamba dunia, hamba daging, hawa nafsumu, egoismu, sombongmu. Saya harus dihargai, saya harus dihormati, saya, anak saya, semuanya harus dihormati, cium kaki saya. Ada manusia begitu itu, kurang ajarnya. Usir-usir orang. Ada manusia begitu yang kurang ajarnya seperti itu. Bukan hartanya, bukan cuma menumpang di harta orang, usir-usir yang punya harta. Ada manusia yang kurang ajar begitu. Ada Bapak Ibu, di dunia ini banyak. Bunuh-bunuh pasangannya, bunuh-bunuh mau temanmu, saudaramu, pasangan hidupmu, banyak yang begitu. Lihat kasus di televisi dimanapun, Anda bisa nonton kan? Bukan saya cuma bersaksi diri saya sendiri, Anda bisa nonton semua itu. KDRT. Anda pikir menikah itu gampang? Ujian hidup sayang, rumah tangga, berumah tangga. Rumah tangga ada tangga-tangganya. Ada itu. Dibilang kau mau bangun rumah tangga atau rumah duka. Kenapa tiap hari ini kau buat saya menangis terus, Mau bangun apa sebenarnya ini? Coba kasih jelas ini visi dan misi ke depan. Ya, mau bangun rumah tangga yang bahagia atau rumah duka? Bikin menangis terus. Kalau belum menangis pasangan belum enak. Terus istri orang dipuji-puji, dicium-cium. Rumput tetangga lebih lebat, lebih subur dari rumput. Lebih gemoy, lebih montok itu rumput tetangga. Lebih montok daripada rumput sendiri. Rumput sendiri so bosan, dia so gorsang.
So bosan dia makan ikan karapu, mau suka makan ikan garam dengan tarasi. Jadi rumput sendiri yang so kering gersang dia mau kasih mati. Cari yang rumput gemoy, yang seksi. Begitu manusia. Lihat ini zaman ini, dunia semakin jahat. Dunia semakin kejam. Semuanya kepalsuan, bertopengkan kepentingan masing-masing. Itu saja. Manusia jahat-jahat seperti ini, Tuhan itu so bosan melihat kejahatannya kalian-kalian ini ya. Lihat saja kematian kalian itu di depan mata sangat banyak. Tiba-tiba so mati tak stop jantung. Apa gunanya juga dipertahankan manusia-manusia jahat begini, tunggu-tunggu bertobat? Nah, ada juga bertobat. Kepalsuan semua yang ditunjukkan. Lebih baik pindah alam semua, saudaraku. Makanya seruan pertobatan itu diserukan terus ya. Gitu. Haleluya. 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 Keselamatan Tuhan. Iya, si ular sombong. Bukan main tidak mau merendahkan diri ya, bucan. Ruliana Simbolon berkata, tidak mau mereka. Nanti datang murka Tuhan baru kelepek-kelepek lari ke sana kemari. Dia tahu arah. Mereka anjing gila. Tuhan, yala, tolong. Kita udah sombong kan suara gempa bumi. Ada gunung meletus tiba-tiba, kebakaran rumah, angin puting beliung, air naik 5 meter di rumahnya. Baru hilang dope sombong toh. Kalau belum masih aman-aman ya, kalau dope sombong angku-angkunya. Bukan Yunita kalau berupa roh turun ke dunia. Bukannya manusia akan takut. Jadi harus mengambil wadah tubuh manusia untuk menebus dosa seluruh manusia, disalibkan supaya manusia tidak binasa, beroleh hidup yang kekal seperti yang Tuhan contohkan ya, gitu. Maksudnya bukan Yunita Anita, malaikat Tuhan ini ya. Harus dong berinkarnasi jadi manusia. Kalau roh gosong kasih yang manusia tidak mampu. Roh Tuhan itu tidak mampu ya, manusia bisa terima. Langsung mati Bapak Ibu, gosong. Itu roh yang maha kudus ya. Mana bisa bersentuhan dengan roh yang berdosa kita ini. Manusia-manusia yang berdosa, dia harus ambil wadah manusia, darah dan daging. Darah dan daging ini kan sangat lemah Bapak Ibu. Bisa tergoda dengan dunia, bisa bekerjasama dengan dunia ini darah dan daging. Makanya kita harus matikan darah dan daging melalui doa puasa, baca firman, dekat dengan Tuhan, seperti itu saudaraku ya. Haleluya. Nah, terus nabi-nabi palsu ini, guru-guru palsu ini, kan lawannya suara roh kebenaran, roh kudus ya di akhir zaman ini. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu ini yang mereka menyesatkan siang malam, agen-agennya sangat banyak, pengikutnya sangat banyak. Ya itu tergantung ya, kalau mereka sudah mendengar suara kebenaran ini dan mereka tidak mau bertobat, ya Anda sebagai domba-domba Tuhan, domba-domba ilahi yang masih peka hati Anda, yang masih Anda sadar, keluarlah dari ajaran mereka. Anda pelajari itu firman Tuhan, baca baik-baik,
berpuasa minta hikmat Tuhan supaya Anda mengerti, supaya tubuh Anda itu tidak dibinasakan oleh hamba-hamba serigala ini, oleh hamba-hamba yang cuma mau uang Anda. Mereka tidak pikirkan jiwa Anda, roh Anda, tubuh Anda itu mau mati kek mau binasa terserah. Itu tandanya ya. Anda harus tahu, kalau gembala yang baik, dia akan mempertahankan domba-dombanya sekalipun nyawanya melayang Bapak Ibu. Yang penting domba-dombanya terselamatkan. Anda tidak tahu kematian tubuh. Anda juga tidak tahu kematian jiwa seperti apa, kematian roh. Anda selagi masih hidup buka mata dong. Jangan jadi pengikut Tuhan yang bodoh. Jangan jadi pengikut Tuhan yang bodoh, yang blow on-nya minta ampun. Dikasih tahu kebenaran, tolak. Ingat, channel saya ini tidak memandang agama. Saya lawan penyesat-penyesat yang menyesatkan umat manusia. Karena sudah waktunya setan dihukum, tapi untuk waktu dunia kan mereka berkuasa. Tapi kan di alam roh sudah dihukum. Namanya waktu dunia kan jalannya sangat lambat. Jadi seperti ini. Anda selagi masih ada waktu, bertobat saudaraku, kenali jalan yang lurus. Kenalilah jalan yang lurus yang tidak bengkok-bengkok itu. Jalan Maryam, Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi, Bapa Yahweh. Jangan terlambat, nanti Anda sudah rib, inna ilahi roji'un. Anda sudah wafat, dibacakan doa oleh orang lain sesama Anda, baru Anda sadar, percuma, tidak ada gunanya lagi. Saya kasih tahu kebenaran ini kepada Anda dengan berbagai resiko yang saya akan terima. Dari dulu sampai sekarang saya tidak tahu ke depan resiko apa yang saya akan terima lagi dari setan-setan ini. Mereka cabut golok, saya juga cabut golok Bapak Ibu. Saya sudah tidak kasih akses ular, setan-setan putar mempermainkan saya. Baku sikat saja, habis baku habis. Berani mereka habisi saya, pica 5 dunia, tidak hidup Bapak Ibu. Baku habis. Saya selama ini kan dipermainkan sama ular-ular, naga-naga, setan-setan semua. Saya tidak mau diri saya ini dipermainkan. Saya bilang stop. Stop setan. Saya punya waktu untuk kalian berbicara. Saya punya waktu untuk melihat acting sandiwara kalian. Hai manusia-manusia munafik, keturunan ular beludak, ahli kitab, ahli Taurat. Stop kalian berakting di depan mataku ya. Sangat memuakkan dan menjijikkan kalian. Jangan menyentuh diriku, jangan berkomunikasi denganku. Itu saja. Komunikasi terbatas, saudara. Jangan menyentuh diriku. Jijik aku. Menundukkan diri, saudaraku. Jijik aku, Bapak Ibu. Melihat tingkah laku, perbuatan, papan dustanya, kemunafikannya. Mau muntah saya, Bapak Ibu. Jijik saya. Sangat menjijikkan mereka ini. Lebih baik saya menguduskan diri. Haleluya. Saya menyenangkan hati Tuhan. Ada uang makan, uang minum, uang pakai. Puji Tuhan, praise the Lord, haleluya. Saya bersyukur. Selagi masih ada nafas hidup, saya masih beraksi terus di tengah-tengah dunia yang gelap ini untuk menguatkan anak-anak Tuhan, untuk menyambut kematian martir. Apakah Anda terlempar di penjara? Apakah Anda akan mati martir sementara memimpin ibadah? Apakah Anda mati martir sementara lagi senang-senang, happy? Ya, semuanya itu sudah digariskan di garis nasib Anda masing-masing, saudaraku. Ya, yang pasti roh maut, malaikat maut sedang jalan. Tunggu saja Bapak Ibu, kita akan mendengarkan di tahun 2025 kabar-kabar yang menggemparkan. Yang masih senang-senang saat ini ya puji Tuhan, praise the Lord bagi kalian ya, bayar harga semuanya. Kira ikut Tuhan tidak pikul salib,
Pikul salib baru Anda dapat surga, saudara. Anda mau senang-senang hidup di dunia, Tuhan sudah mencontohkan pikul salib, rasul-rasulnya, nabi-nabinya, pikul salib semuanya. Anda mau jadi orang kaya seperti orang kaya dan Lazarus. Lazarus yang miskin ada di kerajaan surga di pangkuan Bapak Abraham, sementara orang kaya di api neraka. Minta air pun tidak dikasih, saudara. Anda mau seperti itu terjadi dalam dirimu. Haleluya. Tuhan, tolong padaku. Manusia daging itu harus dimatikan dengan cara berpuasa, doa, baca firman, jalin hubungan yang intim dengan Tuhan, menjauhkan segala dosa-dosa. Roh penurut daging lemah, hati-hati ini ya. Sudah dikatakan roh penurut daging lemah. Jangan Anda ikuti apa kata daging, apa keinginan daging, apa kemauan daging. Ikutilah apa keinginan roh. Kalau Anda sudah bermain di roh, Anda harus peka, jalin hubungan dengan Tuhan terus-menerus supaya ada kepekaan. Ini suara Tuhan atau suara setan? Yang berbicara padaku ini suara Tuhan apa suara setan? Indah banget kulintang indah ya. Iya. Macan Mirfa. Jeruk manis ya. Dia tidak tahu apa-apa, makanya tanya terus. Dia cari tahu sendiri rahasia. Cari tahu sendiri. Anda bisa cari tahu sendiri rahasia Tuhan, rahasia ilahi itu dengan cara berpuasa, berpuasa, berdoa. Somalah sama menjelaskan. Semuanya somalah sama menjelaskan, so capek. So setiap hari tuh balai, so capek no jelaskan kak siang. Mana oma so tua, nyonya. Cari tahu sendiri makanya kok. Kamu dijelaskan tidak mengerti juga ini ular-ular ini ya. Dasar keledai dungu kamu ha. Ku berserah. Oh haleluya. Wow, indah sekali lagu ini. Ampunilah. Oh haleluya, hanya Tuhan yang mampu mengampuni dosa-dosaku. Wow, ngefly aku. Haleluya. Mulai kau tidur dengar lagu seperti ini, ngefly jiwanya ya Bapak Ibu. Beraktivitas, putar musik, mendengarkan indah sekali. Ku percaya Engkau melindungiku. Percaya Tuhan, Engkau bersama, Engkau ada di hati, Engkau ada di jiwa, dan Engkau ada di dalam roh.
menggenggam erat rohku di dalam pelukan cintamu. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertimbangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2. Ku percaya Engkau bersama di dalam hatiku. Hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dari semua. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Lanjut Bapak Ibu.
Bapak Ibu, harus menjaga pikiran. Bapak Ibu harus menjaga pikiran, stay di frekuensi 777. Jaga mata, pikiran, hati, perbuatan, tangan, kaki kita semuanya, seluruh organ-organ tubuh kita harus kuasai dengan sempurna. Ya, semuanya. Tidak terkecuali. Pikiran, perkataan, perbuatan, tangan, kaki, mata, telinga, hidung, bibir, semuanya organ-organ tubuh yang kita punya ini, panca indera kita harus kuasai dengan sempurna. Ya. Jadi saudaraku, jikalau kita menguasai seluruh panca indera kita, maka kita seperti dikatakan seorang pahlawan yang mampu menguasai kota musuh. Jadi apabila kita menguasai seluruh apa yang ada pada diri kita, iman kita, hati kita, maka kita bisa merebut kota musuh. Apa artinya itu? Yaitu kita bisa menyelamatkan orang-orang yang ada dalam cengkraman setan tersebut. Itu artinya ya. Haleluya. Jadi kuasailah apapun yang ada pada dirimu. Penguasaan diri sangatlah diperlukan di hari-hari yang semakin jahat ini. Karena apa? Kadang emosi yang menggelora membara darah mudaku ini, manusia daging hawa nafsu tidak bisa mengatasinya, mengatasi dirinya sendiri di dalam gejolak-gejolak asmaranya di area frekuensi ular 666 ini, karena bermainnya di ilmu sihirnya dunia, bermainnya di kuasa-kuasa kegelapan. Roh Anda tidak kuat, Anda tidak rajin berpuasa, berdoa, baca firman, iman Anda lemah, maka emosi Anda tidak bisa Anda kontrol. Penguasaan diri yang ada pada dirimu itu lepas kendali semuanya. Anda tidak bisa menguasai diri Anda, apalagi menguasai pikiran Anda, otak Anda, mata Anda, telinga Anda, tangan, kaki Anda. Harus kuasai itu, saudara. Jangan menguasai orang lain. Itu bukan area wilayahmu. Kuasai dirimu. Introspeksi diri penting. Mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus, Isa, Ana Maryam, Isa Al-Masih, Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Rohul Kudus, rohul kebenaran yang menerangi hati nuranimu, mata batinmu sebagai manusia di muka bumi ini. Penguasaan diri, ingat ini, penguasaan diri sangat penting bagi setiap anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang ada di muka bumi ini. Ingat ini, hari ini adalah hari-hari yang jahat. Anda tidak tahu setan pakai siapa, tiba-tiba datang kepada diri Anda, bawa pisau, bawa apa, segala rupa, untuk mencabut nyawa Anda dalam seketika. Jikalau Anda tidak berdoa, berjaga-jaga, berhati-hati, maka nyawa Anda akan melayang dengan sia-sia. Ingat, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Roh malaikat maut sedang berjalan dimanapun dia berjalan, menguasai dimensi waktu dunia pada saat ini. Semua roh sudah dilepaskan, roh katak, roh najis,
segala macam roh. Jadi Anda silakan bergabung, menyambung, melawan, atau Anda bergabung diri di situ, celup bersama-sama dengan roh-roh itu di dunia, atau Anda melawan roh-roh dunia itu, karena semua sudah dilepaskan semuanya. Tinggal keimanan Anda kepada Tuhan yang Maha Esa yang akan melepaskan Anda daripada jerat-jerat maut, bencana alam, sakit penyakit, virus. Karena roh maut itu dilepaskan, dia menghantam di tubuhmu, jiwamu, dan rohmu. Puji haleluya. Roh-roh maut itu jalan, Bapak Ibu, dia menghantam di tubuhmu, sakit penyakit, nyawamu, kecelakaan, mara bahaya, bencana alam, apapun, angin puting beliung, api, belerang, tsunami, banjir kecoklatan, tanah-tanah terbelah. Adapun tula-tula di dunia akan keluar, tikus-tikus, belalang, jangkrik. Kalau Anda itu jadikan sebagai makanan, ya oke saja kalau Anda tidak muntah untuk memakan binatang-binatang tersebut. Ya, itu sebagai hama untuk panen-panen di muka bumi ini akan hilang lenyap dalam sekejap mata. Persiapkan lumbung-lumbung makananmu. Berdoalah kepada Tuhan, mintalah hikmat Tuhan, ya. Tetapi di balik itu Tuhan akan memberkati engkau, ya. Saya sudah katakan dari 1 tahun yang lalu, ya, ikan-ikan itu akan bermunculan di lautan, di dasar lautan semuanya kan. Sekarang sudah jadi fenomena dan akan dianggap sebagai peristiwa yang biasa karena sering terjadi. Jadi kalau sering terjadi itu akan dijadikan sebagai peristiwa yang biasa. Nah, ini kan sudah terjadi. 1 tahun yang lalu kan saya bernubuat ikan-ikan akan naik ke daratan. Sudah 1 tahun lebih ya, siapa yang ikut live saya pada waktu itu. Ya, sekarang kan sudah terjadi, hampir setiap hari ada ikan-ikan lari ke daratan untuk memberkati manusia yang susah di masa kesusahan ini. Banyak PHK, banyak orang yang nganggur, PHK. Nah, cara Tuhan itu kan unik untuk memberkati umatnya. Ya, umat manusia di muka bumi ini itu dengan cara menaikkan ikan-ikan di daratan. Nah, seperti ini. Haleluya, puji haleluya, puji haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus Kristus, I love you so much. Iya kan? Ya, betul mempelai. Sudah terjadi nubuatan mempelai waktu itu. Iya, benar sekali mempelai ilahi sudah terjadi. Itu kan nubuatan sudah tahun lalu, sudah lama sekali. Saya ingat kesaksian itu mempelai. Bulan Juli, ya kan? Banyak yang ikut mempelai tahun lalu, Bapak Ibu. Sudah terjadi sekarang sebagai hal yang biasa. Dan tidak lagi menjadi fenomena. Karena hampir tiap hari ikan naik. Gimana? Itu cara Tuhan loh. Kasih sayang Tuhan di dalam umatnya, memberkati umat manusia, saudaraku. Tidak dipikirkan oleh logikamu. Apa yang tidak dipikirkan oleh logikamu, apa yang tidak ditahu hatimu, ya, logikamu tidak tahu, apa yang tidak ditahu hatimu, itulah yang Tuhan siapkan bagimu. Itulah yang Tuhan berikan kepadamu. Dan ingat, ayat firman Tuhan ini setan pun tahu. Setan katakan, apa yang tidak dipikirkan juga logikamu, apa yang tidak juga engkau ketahui mengenai hatimu kalau engkau tidak dekat dengan Tuhan, hal-hal yang mudah itulah setan pakai. Seperti meracuni tubuhmu, seperti memasukkan cairan 66 itu hal yang sepele. Anda dibodohi setan dengan memakai kata terbiasa dari kecil,
Ya, Anda sudah menjadi kebiasaan Anda tidak peka, Anda tidak tahu, padahal itu sudah tanda dajjal. Tanda Anda pengontrolan masuk dalam pengontrolan dunia, saudaraku. Darah Anda sudah dirubah dari DNA ilahi menjadi mRNA binatang. Mempelai sudah kasih tahu dari 5 tahun yang lalu ini, saudaraku. Sebelum tanda itu diberlakukan di dunia ini, mempelai sudah tahu duluan. Karena dikasih mimpi penglihatan di dinding, saudaraku. Darah Anda yang merah dirubah menjadi hitam. Sangat hitam dan rusak. Betul toh? Terjadinya nanti 5 tahun kemudian. Ketika mata Anda terbuka, Anda sudah ada di dalam jebakannya setan. Percuma Anda menyesal. Dengan cara apapun tidak bisa darah itu dinetralkan karena putus hubungan Anda dengan Tuhan. Cara untuk memperbaiki hubungan itu dengan Tuhan apa? Anda datanglah kepada Tuhan. Dia yang menebus Anda. Bukankah sampai dia tega memakai tanda itu untuk bisa merasakan Anda di situ, saudara? Ya, Anda dapat murka Bapak Yahweh, dia juga. Dia rasa sudah lewat semua, Bapak Ibu. Kalau dia bisa lewati itu, mengapa Anda tidak? Bertobat saja, puasa baik-baik, Bapak Ibu. Dan jangan banyak ngoceh. Jangan banyak mengeluh. Nanti Anda bukan dapat berkat Tuhan, malah murka Tuhan, tak tambah Anda dapat. Ya, salah satu nubuatan Buffet juga tentang Mr. Trump terpilih lagi sebagai presiden USA sekitar 2 tahun lalu, dan terjadi sekarang, puji Tuhan. Tuh, Bucan Milva dari Norwegia saja tahu, Bapak Ibu, nubuatan saya itu 2 tahun lalu. Padahal itu kalau bucan-bucan Bapak yang sudah berteman dengan saya, itu nubuatan saya dari 15 tahun lalu, saudara. Buka FB saya yang terblokir. Dari 15 tahun lalu saya masih berada di kota P sana. Saya sudah tulis itu, Pak Donald Trump ini akan terpilih jadi presiden Amerika penutup di masa Antikris, keluar sebagai pemimpin segitiga piramid. Perang dunia 3 sudah berkecamuk. Jadi kalau beliau terpilih, tambah berkecamuk. Perang dunia ketiga meletus secara besar-besaran skala Asia. Lihat saja kalau tidak percaya ke depan. Hari Natal, ayo kita goyang. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Selagi masih bisa bagoyang, Oma Peurat belum encok. Ayo cucu bagoyang cucu. Karena kalau Oma Peurat so encok, so tidak bisa bagoyang Oma, tinggal beli belsam galiga, tinggal beli hot fresher, gosok-gosok Oma Peurat supaya tidak salah. Aduh, habis Oma bagoyang, Oma Peurat kasaleo sayang. Selagi masih Oma Peurat masih lurus, ayo Oma ajak badan bagoyang. Bergembira, haleluya. Haleluya. Yes. Kobarkan api sukacita. Kobarkan api roh pelayanan. Roh mengasihi Tuhan, roh mengasihi sesama manusia. Kobarkan api cinta di muka bumi ini. Berbahagialah engkau. Kumpul kembali. Kobarkan api cinta di tengah-tengah dunia yang semakin najis, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, saudaraku. Pertebal imanmu. Jadi satu persatu nubuatan akan terjadi ya Bapak Ibu. Di Indonesia akan terjadi hujan es batu yang besarnya seperti ini. Bola kasti, bola tenis belum terjadi ya. Itu nubuatan 1 tahun lalu juga ya. Di Indonesia akan terjadi hujan es, sudah mulai tapi masih kecil-kecil. Ini disambung nubuatannya, harus sebesar bola kasti atau sebesar bola tenis. Ingat kalau soal hujan itu cepat-cepat masuk dalam rumah, bocor kepala sayang. Kepala batu, kepala bebal, angku hati bocor kepala. Mobil-mobil kaca-kaca akan pecah dalam sekejap.
Nyanyilah. Yerusalem. Haleluya. Ayo goyang saudaraku. Kita bersuka cita di dalam Tuhan karena roh kita tidak terikat dengan dunia ini. Kita adalah anak-anak kerajaan surga. Kita adalah anak-anak Taman Eden, surganya Bapa Sorgawi yang sudah bercahaya, yang sudah berkilau-kilauan. Haleluya. Di tangan kita punya kuasa Bapak Ibu, bisa memindahkan gunung ke laut, laut ke gunung. Sekali berujar saja, tapi pindah itu air laut ke gunung. Kita bisa memindahkan Bapak Ibu ya. Di mulut kita ada kuasa, di tangan kita punya kuasa. Orang mati saja bisa bangun ini Bapak Ibu. Bisa kasih bangun orang mati. Apa yang Tuhan contohkan 2000 tahun yang lalu, kita anak-anaknya yang benar-benar memiliki iman ekselen, pelaku-pelaku firman Tuhan, kita bisa melakukan hal yang sama. Lah kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak Allah, warisan surga itu turun ke kita anak-anaknya. Tuhan sudah mencontohkan, bukan? Dia bisa membangkitkan orang mati, saudara. Hei, orang mati, bangkitlah. Kuasa itu ada pada kita anak-anaknya yang memiliki iman ekselen, saudaraku. Di mulut kita ada kuasa, di tangan kita ada kuasa. Haleluya. Praise the Lord. Sion. Ora kaya Yerusalem. Yerusalem. Ayo goyang terus, bersoraklah hai jiwaku, bermasmurlah hai segenap batinku. Semakin dihina, semakin mempesona hati Tuhan. Karena saya tidak membalas hinaan dengan hinaan, cacian dengan cacian, cukup tersenyum saja. Dan berdoa, Tuhan berkatilah orang-orang yang sudah menghina saya. Tuhan berkatilah mereka. Saya anak Tuhan, saya tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Saya tahu hukum-hukum Tuhan. Saya menjadi anak manis. Saya mau jadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Saya mau diberkati Tuhan, baik roh maupun jasmani. Ya Tuhan, berkatilah saya karena saya anak Tuhan. Anak Tuhan Yesus. Semakin dihina, semakin bercahaya. Semakin dihina, semakin cantik. Ya, karena kita banyak mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, lebih baik kesehari, menyenangkan hati Tuhan, mencari Tuhan, itulah anak-anak Tuhan. Haleluya. Semakin dihina, semakin cahaya saya semakin indah, bukan? Ya ular biar saja berkuar-kuar, namanya juga ular ya. Dia melingkar-lingkar di bawah pohon. Nanti sebentar dia mau dibakar di api, dirahu di api. Dirica-rica di api. Biarkan saya dia berkotek-kotek, namanya ular. Bapak Ibu bisa lihat nih, kita sudah ada naik frekuensi Bapak Ibu ya. Menikmati hadirat Tuhan luar biasa indahnya. Ular berkotek-kotek sampai capek, dia mau busa-busanya, dia teler sendiri no. Kalau dia so capek, dia so fly di pohon batang otak ular, dia so fly, aduh capek juga. Dia mempano, kita sudah di frekuensi 77, napa dia di neraka di api. Haleluya. Biarkan saya dia berkotek-kotek sampai dia pingsan, fly di situ sendiri, teler sendiri. Beda frekuensi sayang.
Tetap kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kabar bahagia. Lihat bagaimana Anda melihat reaction ketika roh kita memuji Tuhan, saudaraku. Menyembah Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarkan saja. Namanya ular. Ular begitu, ular pekalakuan. Tinggal kita siapkan DP bumbu jahe, rica, DP bumbu serai. Mau dirica-rica dia masuk belanga. Lumayan kan satu belanga. Enak itu ular itu. Kita dapat ular, tok di DP kepala, langsung difufu kasih merah-merah, masuk belanga rica-rica pedis sayang. Pakai daun jeruk, pakai daun kemangi. Oh, sadapin tampung itu. Haleluya. 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 Bapak Ibu lihat roh kita kalau kita memuji Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Biarkan saja dia kepanasan sendiri. Lama-lama dia so minum susu di sana so teler. Supaya lingkar-lingkar. Siapa suruh pakai ular? Ular. Haleluya. Puji Allah yang maha tinggi. Puji Allah yang maha mulia. Haleluya. Hati kita senang. Hati kita bersukacita. Bapak Ibu lihat kan roh kita itu ikut memuji Tuhan, bersukacita. Cahaya Tuhan itu luar biasa. Saya kasih menyala Bapak Ibu lihat kemuliaan Tuhan. Kirimlah cahayamu. Injil menyenta yang terlelap. Yang terlelap. Firman Tuhan itu menyentak yang terlelap, saudaraku. Cahayamu. Injil menyenta. Haleluya. Free Palestine. Lagi senam ya? Iya. Lagi senam rohani ini sayang. Lagi memuji Tuhan Yesus. Kirimlah cahayamu Tuhan. Kirimlah cahaya firman-Mu Tuhan. Kirimlah pelita firman-Mu. Oh haleluya, membangunkan yang terlelap. Setan-setan bertobat. Haleluya. Darah Yesus berkuasa. Kaget nggak setan? Kirimlah pelita Injili. Menyentak yang terlelap. Bertobat setan-setan. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datang di dalam dunia. Ini lagi saya Kristen, tapi saya bingung kenapa Tuhan kita ada 3. Memang anak Kristen blow on ngana. Saudaraku, haleluya. Ngana Kristen dari mana? Dari orok-orok, dari kandungan atau dari mana? Hah?
Umur berapa ngana sekarang? Sudah jenggot putih atau masih hitam ngana pe jenggot? Ngana pe rambut masih hitam atau masih putih ngana? Setang. Memang ngana bukan Kristen ngana, cuma KTP ngana, di KTP ngana Kristen. Setang rupanya ngana. Orang-orang dari mana ngana? Bingung Tuhan tiga, Tuhan itu cuma satu. Ngana bingung lagi. Kadang-kadang pakai batang otak setang. Bikin emosi saja. Kristen dari mana ngana? Dari kandungan ibu so Kristen, so makan babi dari kecil. Terus nggak tahu tuh Tuhan ada tiga atau satu Tuhan. Setan memang. Selama hidup ngana pekerja cuma apa dan bikin dosa. Tidak tahu itu Tuhan itu ada tiga atau satu atau tiga. Kurang ekor ngana ini. Apa ngana pekerja selama ngana hidup? Umur berapa ngana tidak tahu itu Tuhan itu ada tiga atau satu atau tiga. Haleluya. Ini lagi satu so tersesat, datang lagi masuk sini tel semuanya ular. Ini kita orang mau goreng pangonnya. Dalam setan putar. Haleluya. Api tempatmu setan. Bertobat. Mana tidak tahu tuh Tuhan itu ada tiga pribadi dalam satu. 3 in 1. Iyo, so itu sudah ajaran 3 in 1. Allah Bapa, Allah Anak Firman, Allah Roh Kudus. Allah Bapa sorgawi di surga. Firman Tuhan yang jadi manusia, Tuhan Yesus Kristus namanya untuk menebus dosa-dosamu dan dosa-dosaku semua manusia yang telah jatuh dalam dosa, darah dan daging. Roh Kudus itu roh yang menerangi hati kita, roh kebenaran. Sudah Miko, mengerti kau. Haleluya. Lihat kau bahina-hina lagi situ ngana ular, setang. Masa dia bilang roh kardusmu, berani ini orang. Setang. Oh, tapi biasa aja paling undang tadi kok memang ini. Setang putar, ular, jin anu dari segala jin datang semua. Ketik saya situ. Ini malam saja kamu keluar saya situ. Apa yang kamu mau suka ketik situ setan. Ketik saja setan. Tuh ada malaikat Tuhan banyak tuh. Pihantam dorang. Banyak malaikat Tuhan di sini pihantam. Mudah nih banget. Ular, muni kelakuan cuma dikasih tertawaan, jadi bahan tertawanya malaikat Tuhan. Kadang muni bloon ini, so di depan mata terpampang nyata, di depan mata muni bloon ular-ular. Jadi cuma apa? Jadi bahan tertawaan sayang. Muni kira sebetulnya muni ada ketik-ketik itu di situ. ular, sesadi kira harus dipanggang di api no. Banyak mulu lagi, banyak tingkat no. Biar saja kau hina-hina. Kasih api di rumah mereka. Lagi tidur malam. Menghina-hina mereka Roh Kudus. Bayangkan ini, coba ini penghinaan luar biasa loh. Roh Kudus, dia bilang roh kardus. Haleluya. Roh kebenaran, kau belum aku dapat dengan roh kebenaran. Tak bakar nanti, bukan cuma rumahmu, badanmu, tak panggang di api kau. Roh kebenaran, kau mau menentang dengan roh kebenaran. Api tempatmu saudara. Haleluya. Dosa. Haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Semuanya bergembira. Dengar kabar bahagia, bersukacitalah hatimu. Di dunia
Haleluya. Mempelai dulu ya supaya tidak habis baterainya. Dan mau habis. Datanglah Kau lahir di dunia, datanglah, kau datanglah, kau menebus dosa. semuanya Gembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, kau penebus dosa. Haleluya, praise the Lord. Mari kita bersuka cita, saudaraku. Ku naik mencari damai. Damai sangat penting hati ini. Turun mencari damai. Akhirnya damai, tiada kudapat juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Bu Fei, gereja di mana? Saya di GBI Rock. GBI Rock di mana, saudaraku? Anda GBI Rock di mana, saudaraku? Tinggi naik. mencari damai. Haleluya. Lembah jurang ku turun mencari damai. Hati yang sukacita, yang damai sangat susah, Bapak Ibu. Akhirnya damai, tiada ku dapati juga, Wali hanya di dalam Yesus Tuhan. Anda GBI Rock di mana, saudaraku? Di kota mana? Soalnya banyak temanku GBI Rock juga. Bersukacitalah hatimu. Tinggi naik mencari damai. Jawa Timur. Kalau aku kasih tahu kotanya ntar dicari. Kenapa dicari? Jawa Timur, Surabaya ya. GBI di Surabaya ya. Jawa Timur. Mari bersukacitalah hatimu, bergembiralah di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Rohmu, jiwamu bergembira di dalam Tuhan. Hadirat Tuhan turunlah. Mencari damai. Haleluya. Mencari damai. Akhirnya damai, dapati juga, kecuali hanya dalam
Yesus Tuhan. Oh haleluya, hanya di dalam Yesus Tuhan. Hanya di dalam Yesus Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Amin. Ku cari-cari damai, damai itu hanya kutemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua pujilah Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Haleluya, bergembira. Sukacita sorga bergembiralah hatimu. Haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Ya. Nyanyilah bersama dengan iringan suli. Haleluya, Haleluya. haleluya. Memuji Tuhan di dalam roh dan dimensi kebenaran. Masuklah rohmu, agungkanlah Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Hatimu bersukacita, jiwamu bersukacita, rohmu bersukacita menari-nari di hadapan Tuhan. Bukan hanya fisikmu, tetapi menyembah Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, di dalam dimensi roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, bergembira di seluruh dunia. Tinggalkan segala persoalan duniawimu, tinggalkan sakit penyakitmu, tinggalkan masalah-masalah duniawimu, tinggalkan apapun yang bersangkutan dengan dunia ini. Mari kita senangkan hati Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita puji namanya, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hai jiwamu, hai rohmu, kenakanlah jubah zirah, jubah kekudusan, kebenaran di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya yang kudus, yang hidup, yang berkuasa. Haleluya, amin. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita sudah di surga ini, saudaraku. Tarian surga. Pujilah Tuhan kita. Haleluya, Haleluya, haleluya. Penyembahan surga, Bapak Ibu. Tuhannya. Haleluya, Haleluya. haleluya. Bergembira di seluruh dunia. Soraklah, Haleluya. haleluya, haleluya. Yesus yang termanis Buat jiwaku. Mwah. Yesus yang termanis buat jiwaku. buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku Cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku. yang termanis buat jiwaku. Buat jiwaku. Buat jiwaku. Oh, Yesus termanis buat jiwaku. cinta selamanya. Tarian surga, Bapak Ibu ya. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Kita menari-nari di hadapan Bapa Surgawi, di hadapan Tuhan Yesus Kristus, para malaikat Tuhan. Haleluya. Bersukacita roh kita, jiwa kita, hati kita di hadapan Tuhan.
Haleluya. Yesus yang termanis. Buat jiwaku. Aku tak peduli apa kata orang. Orang mau bilang gila, mau bilang sinting halu, terserah apa katamu. Yang penting aku menyenangkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jiwaku so teler ini ya, rohku so teler Bapak Ibu ya. Teler kita ya. Jiwa kita ini, roh kita ini sudah di surga Bapak Ibu ya. Pusing peduli apa kata ular, setan putar pusing. Aku tak peduli apa kata dunia. Aku tak peduli apa katamu Bang. Bang Kumis, Bang Umir, Bang Amir, aku tak peduli apa katamu. Aku tak peduli apa kata ular-ular jantan. Aku tak peduli apa kata-kata ular-ular betina. Kalian ada di api. Kalian akan dibikin sate ular. Haleluya. Aku tak peduli. Yang penting aku bermazmur bagi Tuhan. Aku menari-menari seperti Raja Daud. Haleluya. Perkataan dunia hanya melemahkan imanku. Perkataan dunia hanya melumpuhkan imanku, percayaku kepada Tuhan. Amin. Dikasihi Tuhan di diriku, dikasihi Tuhan. Aku tak peduli apa kata dunia. Dunia mau menghina aku dengan 1001 juta penghinaan, terserah kalian. Yang penting aku memuji Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan melihat hatiku. Dikasihi Tuhan. Ayo menarilah jiwa kita, roh kita di hadapan Tuhan. Para mempelai Tuhan. Dikasihi Tuhan. Terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi Indahan terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Asal aku dikasihi Tuhan, apa kata dunia? Aku tak peduli. Imanku hanya kepada Tuhan. Ketika aku percaya dan beriman kepada Tuhan, siapakah pembelaku? Tuhan. Dari dulu sampai sekarang aku berjalan seorang diri saja. Asal ada Tuhan di samping kiri kananku, di depan dan di belakangku, aku maju melangkah bersama Tuhan. You, roh-roh dunia out. Minggir. Kalau hamba ilahi jalan, roh-roh dunia minggir. Tuhan. Karena aku berjalan di dalam kuasa. Aku berjalan di dalam badai. Kalian berjalan di dalam teori, kalian berjalan di dalam kata-kata, tong kosong bunyi nyaring, aku berjalan di dalam kuasa. Siapa yang tidak takut? Anak-anak Tuhan yang berjalan di dalam kuasa. Siapa yang tidak takut? Bulan di waktu malam jadi tongkat pemukul di tanganku. Anda mau lihat itu bulan jadi tongkat pemukul. Sini dikasih tunjuk kepada Anda. Sementara tidur enak-enak, so dipukul Anda. Bulan tidak seindah yang seperti Anda bayangkan.
Dia akan berubah menjadi tongkat pemukul yang sangat ampuh untuk memukul keangkuhanmu, untuk memukul kebidatanganmu, kebiadapanmu, kejahatanmu, sampai engkau bertobat, sujud menyembah kepada Tuhan yang benar. Ya, Baal-Baal, ya, setan-setan di dunia, sujud semua menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Semua lutut berlutut, semua mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dunia yang telah menebus dosa. 2000 tahun yang lalu telah mati di atas kayu salib, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Tidak percaya itu neraka tempatmu. Ingat, bulan tak seindah seperti Anda lihat. Sudah menjadi tongkat pemukul di tanganku. Matahari sudah menjadi api. Api sudah. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyinya menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Tidak mau bertobat kalian, ha? Tidak mau bertobat. Kasih karunia Semua lutut harus bertelut di bawah kaki Tuhan yang Maha Kuasa. Semua lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Isa dan Maryam, Hakim yang adil, Imam Mahdi di akhir zaman ini, yang akan menghukum orang yang hidup dan yang mati. Haleluya, haleluya. Hei setan, kita belum tua bangka ya setan. Ngana bilang apa? Tua bangka sesat. Kita belum tua setan. Ngana di situ yang so tua so ciri gigi, ngana bilang lagi kita setan. So tua bangka. Haleluya. Ular. So masuk semua ular. So bahina-hina ngana di situ ah. So panas karena ular. Haleluya. Kita ini masih fresh, kita belum tua bangka ya setan. Haleluya. Ngana pe mata so rabun, ngana pe mata so buta, ngana ular. Hah? Balik kita so tua bangka. Kok ngana dan so apa dan? So tua lemes. Haleluya. Asal ngomong saja ngana ular ah? Haleluya. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Haleluya. Berhimpun dan bersu. Di situ kau ular banyak-banyak berdoa kau supaya kau pergi rumah tiap banjir besok atau minggu depan atau tiap kena api kau pergi rumah. Bahina-hina pekerjaan Tuhan kau bertobat kau ular. Toki-toki ngapi kepala Haleluya. Banyak-banyak tingkah kau situ Banyak-banyak bicara ngana di 1000 tahun damai ini. Ini run 1000 tahun damai ngana udah toki-toki ngana. Ular. Haleluya. Haleluya. Puji Dia. Yang ajaib, apa yang sejati. Iya ngana pebiongo itu, ngana kira ngana mau bisa bunuh itu Isa. Heran nih manusia bodoh betul lah. 2000 tahun yang lalu dia sudah dibunuh. Ini sekarang ngana mau bunuh lagi tuh Isa dan Maryam. Ngana yang so mati duluan, ngana pi masuk dalam tanah ngana duluan. Babunuh orang-orang kudus. Datang dari dunia ilahi, dia kasih hancur ini bumi ya. Tak masuk semua ngana di lautan. Bisa ngana bawa napas di lautan. Dia kasih naik itu air laut 38 meter. Haleluya. Itu 2000 tahun yang lalu itu Isa dibunuh oleh tentara Romawi. Pada saat itu
pemerintahan Romawi yang berkuasa pada saat itu dengan nama sekarang itu Vatikan. Ya namanya ular. Dulu Romawi namanya, dia bersalibkan Tuhan Yesus. Sekarang namanya dirubah supaya untuk memperhalus, supaya manusia terkelabui. Dulu, jadi siapa yang bersalibkan Tuhan Yesus? Ya tentara Romawi. Siapa itu tentara Romawi? Tentaranya Vatikan. Karena pemerintahan Romawi itu berkuasa dia di dunia, namanya ular. Berkuasa dia di dunia, saudara, dari dulu sampai sekarang. Tapi semua habis sudah kekuasaannya. Tak bongkar semua sekarang. Gimana sih? Iyo, banyak tongkosong kau bunyi nyaring kau. Dulu namanya Romawi, pemerintah Romawi. Jadi yang bersalibkan Yesus itu, tentara Romawi. Sekarang itu Vatikan. Sekarang ini kan dunia diambil alih kan kekuasaannya oleh Vatikan. Makanya dirubah dunia ini menjadi LGBT, lesbian, homoseksual. Kan? Itu berita loh dunia bodoh. Kan tidak dengar itu. Berita dunia itu sok keluar. Kamu pendoro paus itu mengizinkan pernikahan sesama jenis LGBT, lesbian diberkati semua. Dengan alasan kemanusiaan. Bodoh lagi, mas tak tutup mata. Itu hukum-hukum LGBT, lesbian itu siapa yang kasih keluar kalau bukan ular? Terus apakah kalian mau senang-senang di situ memberkati itu LGBT, lesbian? Pastilah kena murka Tuhan. Pastilah turunlah murka Tuhan seperti yang terjadi di zaman Sodom dan Gomora. Masih bodoh kamu? Bodoh? Tidak tahu kamu menilai zaman? Tidak tahu balik zaman, ah? Tidak tahu balik zaman, ah? Nenek begini kalau bajelaskan pak cucu yang bloon-bloon ke dungu. Nenek pe ajaran ini ya. Nenek pe ajaran ini cukup bakasih patang oni pe batang ular otaknya kamu ini ya. Kamu manusia tidak beriman kamu ya. Manusia yang tidak beriman, manusia bloon memang. Tidak tahu menilai zaman. Kamu sudah ada di zaman mana kamu? Di zaman Dajjal. Sistem Antichrist. Masih buta kamu? Bodoh memang. Di zaman yang najis, penuh kenajisan. Haleluya. Makanya kamu pergi cari di YouTube, buka itu di YouTube. Scroll itu di TikTok, semuanya sudah terbuka. Ndoromu itu sembahnya siapa? Ular, pagan, dewa dewi matahari, semua disembah, pagan, Dewi Vatika, semuanya. Pergi cari tahu, jangan serang-serang saya. Saya cuma buka kedodolanmu, kebodohanmu. Kamu binasa oleh karena kebodohanmu. Dengar ini, saya untuk menyelamatkan jiwa rohmu supaya masuk surga. Jangan kamu dibawa ular ke neraka. Karena surganya itu ular, nerakanya Tuhan. Dengar ini baik ya. Surganya ular, nerakanya Tuhan. Kamu sembah-sembah batu, sembah-sembah hewan, cium-cium batu. Tidak tahu batu apa yang kamu cium. Sembah dewa matahari, dewi matahari, sembah bulan, sembah pagan, dewi pertanian, tanaman, sampai tikus, sampai sapi, kambing, semua kamu sembah manusia. Neraka tempatmu. Itu namanya syirik, kemusyrikan, penyembahan kepada berhala. Kamu tidak tahu. Sembah Tuhan itu di dalam dimensi roh dan kebenaran. Cari tahu. Puasa, doa, baca kitab suci. Pasti kamu akan temui itu kebenaran. Haleluya. Sudah ya. Sudah 3 jam ini saya live. Kiranya damai sejahtera bagi kita sekalian yang melampaui akal dan segala logika kita. Ya, nanti lagi part 2 kita akan membahas perkembangan daripada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang beroperasi siang malam dengan agen-agennya pada saat ini yang senantiasa merusak DNA ilahi manusia, yang senantiasa menggenosida manusia, yang senantiasa membinasakan manusia, karena setan datang di muka bumi ini hanya untuk membinasakan manusia, hanya merampok harta manusia, hanya untuk membuat manusia itu jauh daripada Tuhan,
dan meragukan firman Tuhan dan meragukan kuasa Tuhan. Itu tujuan setan, membuat iman manusia menjadi ragu-ragu kepada Tuhan. Nanti ada lagi part selanjutnya, kapan waktunya, nanti mempelai akan umumkan lagi ya. Semoga damai sejahtera di hati kita sekalian anak-anak Tuhan yang berada pada saat ini terjaga dengan penuh kelimpahan sukacita di hati kita masing-masing. Ingat pesan mempelai, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan supaya tahu siapa yang mereka penyesat, siapa yang mereka tersesat, dan siapa mereka-mereka yang telah menyesatkan. Siapa hamba ilahi, siapa hamba duniawi, siapa pelaku-pelaku firman Tuhan, siapa yang hanya penteori. Anda bisa membedakannya pada saat ini dengan ciri-ciri dipenuhi cahaya kemuliaan Tuhan yang berganti-ganti warna. Kemuliaan Tuhan sangat indah Bapak Ibu. Kiranya kita semakin kuat di dalam Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, buta melihat, yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar. Di dalam kuasa Tuhan, imanmu yang akan menyembuhkanmu, imanmu yang akan menyelamatkanmu. Ambil kuasa surgawi ini di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Ambil dengan imanmu, resapi kuasa surga ini, dan rasakan kuasa surga melingkupi hatimu, melingkupi jiwamu, melingkupi rohmu dengan kerendahan hati. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Kita sudah berada di kerajaan 1000 tahun damai. Kita tidak usah pedulikan apa kata kerajaan antikris. Kita tidak usah pedulikan apa kata ular, karena mereka sudah tertinggal di zaman antikris. Mereka sudah tertinggal di zaman 666 dengan barcode 666 3 sudut. Kita gaspul, kita tetap berjalan. Kita sudah berada di kerajaan 1000 tahun damai dan dipenuhi dengan kemuliaan cahaya Tuhan yang bersinar-sinar. Karena Tuhan Yesus Kristus itu sendiri adalah sumber cahaya yang abadi, kekal selama-lamanya, ya dan amin. Firman-Nya adalah cahaya pelita bagi kaki kita, bagi hati kita, bagi tubuh kita. Jikalau mata kita terang, maka seluruh anggota tubuh kita terang. Jikalau mata kita gelap, mata hati kita gelap, maka seluruh anggota tubuh kita menjadi gelap dan berjalan dalam kegelapan dunia ini. Jadi tetaplah kita memiliki iman yang teguh dengan kerendahan hati, kekudusan hidup, berjubah sirahkan kebenaran, keadilan, berkasutkan kerelaan hati mengabarkan firman Tuhan tanpa perhitungan, hitung-hitung waktu, hitung-hitung dana, hitung-hitung keadaan, hitung-hitung mood, situasi hati. Baikkah keadaanmu, tidak baikkah keadaanmu, layanilah Tuhan, layanilah Tuhan. Kobarkan api rohmu, kuduskanlah dirimu, kuduskanlah hatimu, kuduskanlah matamu, seluruh organ tubuhmu dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bertobatlah, bertobatlah selagi masih ada waktu. Jikalau pintu itu sudah tertutup, engkau percuma berteriak-berteriak dan menangisi akan nasibmu sendiri. Selagi masih ada waktu yang singkat ini, bertobatlah saudaraku. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tanda konfirmasi langit dan bumi berbicara pada waktu saat ini. Amin, amin, amin.